سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي والدنيا معنا في الدنيا إلا قراء السلامة تحت شجرة ثم رحى وتراقى. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah kita pada Jumat yang barakah ini, selaku yang diamanai kembali berdiri di sini sebagai khatib. Al-Khatib ingin kembali tak bosan-bosannya berpesan, berwasiat kepada seluruh jamaah yang hadir, dimanapun suara Khatib bisa terdengar. Pesan wasiat ini Khatib juga tujukan kepada pribadi Khatib sendiri. Apa isi pesannya? Apa isi wasiatnya? Isi pesannya, isi wasiatnya, anittaqullah. Mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Apa itu? Mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan, lalu kemudian kita dengan sekuat tenaga semaksimal mungkin meninggalkan segala apa yang Allah larang, baik yang sifatnya mubah makruh, apalagi kalau itu yang ternyata haram adanya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini tanggal 22 Januari 2021, kita masih berada di bulan Januari tahun 2021. Bulan Januari tahun 2021 terasa sekali seakan-akan ini bulan tahun duka cita untuk kita. Tahun duka cita untuk kita. Bagaimana tidak? Rentetan peristiwa demi peristiwa terjadi, peristiwa yang membuat kita bersedih, peristiwa yang membuat kita pilu, bahkan peristiwa yang membuat kita harus menangis terjadi di bulan Januari 2021 ini. Kita masih berada dalam bayang-bayangan ancaman corona COVID-19 yang tak bertepi, tak berujung, tak berkesudahan ini. Pada bulan Januari ini kembali kita dikagetkan dengan satu tragedi, kecelakaan pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ182, penerbangan Jakarta Pontianak, yang kemudian menewaskan semua penumpangnya. Bahkan yang lebih menyedihkan, ada di antara penumpang itu seorang bayi, umurnya baru 11 bulan. Tak lama setelah kejadian itu, hanya berhitung hari Kamis tepatnya 8 hari yang lalu, Indonesia kembali berduka dengan wafatnya seorang ulama, seorang hafiz, penghafal Al-Quran, Syekh Ali Jabir. Bagaimana kita tidak akan menangis? Bagaimana kita tidak akan berduka dengan wafatnya beliau? Beliau adalah seorang ulama. Padahal Rasulullah sudah pernah mengingatkan kita bahwa satu di antara tanda-tanda kiamat, satu di antara padanya cahaya di atas muka buminya Allah adalah ketika ulama-ulama kita diwafatkan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dua peristiwa itu membuat kita berduka, membuat kita menangis. Tetapi rupanya Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti menguji keimanan kita. Pada bulan yang sama, bulan ini Januari tahun yang sama tahun ini 2021, kembali batin kita terguncang. Gempa bumi 6,2 skala Richter mengguncang Sulawesi Barat. Aceh namun dilumpuh. Ada banyak saudara kita di sana, bahkan hati punya keluarga di sana yang awalnya masih bisa duduk di atas sofanya dan empuk, masih bisa tidur nyaman bersama anak istrinya di atas kasur-kasur mereka yang nyaman. Tetapi hari ini mereka hanya bisa tinggal di barat-barat pengungsian. Bahkan yang lebih menyedihkan, ada di antara mereka kemudian yang tinggal di kandang-kandang air. Banjir di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan,
Ini ada apa semua? Apakah kemudian kita harus mengatakan bahwa ini adalah hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Sebab kalau ini yang kita katakan, maka tentu pernyataan ini akan menggores hati, akan melukai hati saudara-saudara kita yang saat ini masih dirundung kesedihan karena musibah yang mereka alami. Sidang jamaah rahimahullah. Tetapi paling tidak peristiwa-peristiwa ini memberikan hikmah buat kita. Yang pertama, bahwa betapa kita ini manusia, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia boleh berkehendak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kehendak lain, dan pastinya kehendak Allah di atas kehendak manusia. Kalau manusia memiliki kehendak atas dirinya sendiri, maka tidak mungkin pesawat itu jatuh, maka tidak mungkin ulama yang begitu kita segala ulama harus mati menghafal Al-Quran, yang materi-materi dakwahnya menyejukkan hati, dihukumkan oleh Allah, tetapi kita lagi-lagi tidak punya kehendak atas itu semua. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimahullah. Ketika Khatib mencoba membuka rekaman-rekaman video daripada penumpang Sriwijaya itu, di sana terlihat bahwa rupanya mereka begitu sangat bergembira sesaat sebelum mereka meninggalkan Jakarta menuju Pontianak. Mereka bercanda bersama keluarganya, tetapi ketika pesawat mereka berada di atas udara, kami lagi berpijak di atas muka bumi Allah. Apa yang mereka bisa lakukan? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa yang tidak senang dengan Syekh Ali Jaber? Seandainya ajal kematian itu bisa kita minta, rasanya kita akan minta pada Allah, jangan dulu wafat Syekh Ali Jaber, biar kali dulu yang didahulukan olehku ya Allah. Tetapi fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yasta'khirun. Ketika ajal kematian itu datang menjemput, maka tak ada kata untuk kemudian menolak, menundanya walaupun sesaat, mempercepatnya walaupun sesaat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullah. Kita ini yang masih muda, jangan mengatakan ustaz saya masih muda, kematian itu masih jauh dariku. Syarat mati itu tak harus tua dulu. Buktinya apa? Satu di antara penumpang Sriwijaya itu adalah bayi yang umurnya baru 11 bulan. Menandakan apa lagi-lagi? Bahwa syarat mati itu tidak harus tua dulu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti mati. Kematian ajal itu ibarat jatuhnya pohon kelapa dari pohonnya. Yang tua pasti jatuh, yang muda pasti jatuh. Bahkan ada yang baru berbentuk buah juga pasti jatuh. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimahullah. Atau jangan-jangan ada di antara kita yang mengatakan saya ini pintar, saya ini paham semua teori diplomasi. Nanti ketika malaikat Israel mencabut nyawa datang, saya tinggal berkompromi dengannya agar kematian itu tidak dulu. Atau jangan-jangan kita mengatakan saya ini kaya, saya memiliki segala-galanya, hartaku akan pakai untuk menyogok malaikat Israel. Jangan. Kalau itu yang kita pikirkan, maka lihatlah Nabi Sulaiman. Beliau adalah raja paling kaya. Beliau adalah raja yang memiliki kekuasaan begitu sangat besar. Tidak ada manusia di atas muka bumi yang Allah yang memiliki kekuasaan begitu besar seperti Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman memiliki doa. Apa doanya Nabi Sulaiman? Yang dijawab oleh Allah sehingga dia menjadi raja begitu sangat besar. Ya Allahumma inna nas'aluka ma la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan saya kekuasaan, berikan saya kerajaan yang tidak Engkau berikan pada manusia setelah Engkau. Doanya Nabi Sulaiman dijawab. Apakah Nabi Sulaiman tidak memiliki pasukan yang gagah berani, yang bisa menghadang malaikat Israel di pintu gerbang istananya agar malaikat Israel tak menemuinya mencabut nyawanya? Atau jangan-jangan malaikat Nabi Sulaiman tidak memiliki istana sehingga dia bisa bersembunyi di balik tembok istana yang kokoh? Apa kata Allah di dalam surah ini? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana pun engkau berada, ketika malaikat Israel akan datang sebagai tamu tak engkau undang, datang menemuimu, engkau tak akan bisa lari kemana walaupun engkau bersembunyi di balik tembok yang tinggi dari kau. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimahullah. Lalu apakah setelah kematian menjemput kita,
segalanya sudah selesai. Tidak, karena ternyata kematian itu adalah titik awal kita menuju kehidupan abadi. Kematian itu adalah pintu gerbang kita menuju kampung akhirat. Al-mautu baru wa kullu nas dakhilun. Kematian itu seperti pintu dan setiap manusia akan memasukinya. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali ke kampung akhirat kita. Kalau ada kesadaran pemuda yang kita miliki hari ini bahwa di sana kampung akhirat kita, maka itu artinya bumi yang kita lihat hari ini, langit yang kita jadikan atap hari ini, semua adalah tempat persinggahan kita. Kita di dunia ini hanya sementara. Mati wali dunia ma'ana fi dunia. Kata Nabi, saya tidak memiliki kecintaan pada dunia karena kami hidup di atas dunia di barat seorang pengembara, sehingga sesaat di bawah pohon lalu kemudian meninggalkan pohon itu. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Kalau di sana kampung kita yang sebenarnya, itu artinya cepat atau lambat, mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, kita akan kembali ke kampung akhirat kita. Maka ketika kita akan kembali ke sana, persiapkan bekal kita. Apa bekal kita? Harta yang kita miliki, segenggam kekuasaan di tangan kita yang kita miliki. Banyaknya rupiah di rekening kita hari ini itu menjadi bekal kita menghadap Allah, bukan? Tetapi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ukiran-ukiran kebaikan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah, ukiran-ukiran ibadah yang kita lakukan di atas muka bumi Allah. Maka perbuat zikirmu, perbuat ibadahmu, ibadah kepada Allah, maupun berbuat hubungan silaturahmi kepada sesama. Jangan sampai nanti ketika masanya tiba, kita pulang kampung akhirat kita tersesat seperti gambaran lagunya Ayu Ting Ting. Salah agama masih lebih sidang jamaah Jumat. Oleh karenanya, jangan lagi ada di antara kita yang coba-coba meninggalkan salat fardu. Ustaz, saya tidak perlu lagi salat zuhur, saya tidak perlu lagi salat asar, maghrib, isya dan salat subuh. Kenapa? Karena saya sudah salat Jumat. Salat Jumat kita tidak akan mampu mengkikis kewajiban salat-salat fardu kita yang lain, karena keduanya adalah dua hal yang berbeda yang baik untuk kita. Salat Jumat, salat fardu adalah dua kewajiban yang harus kita lakukan pada saat yang berbeda. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah, hanya ini yang bisa kami uraikan dalam khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan berkasih hati menyembuhkan orang kita. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga konsistensi keimanan dalam diri kita, sehingga kita bisa istiqamah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kampung kita ini dijauhkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah hari ini, ujian hari ini, diberikan kekuatan batin, kekuatan hati, sehingga bisa mereka sabar menghadapi segala ujian ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah.